English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Halo, ini 6 menit BBC Learning English. Neil. And I'm Beth. Halo, namaku Neil dan aku adalah Beth. Every country has its own favourite foods. So when people leave home and move to a different country, getting used to the new food there can be a surprise. Tiap negara memiliki makanan favoritnya sendiri. Jadi ketika mereka meninggalkan rumahnya dengan pindah ke negara lain, beradaptasi dengan makanan yang ada di sana, dan itu menjadi sebuah kejutan buat mereka. Food can have strange sounding names. If you know what a toad is, it's an animal very similar to a frog. You might be surprised to hear that a famous English meal is toad in the hole. Don't worry though, it's made with sausages, not toads. In this Makanan bisa terdengar nama yang aneh. Jika Anda tahu apa itu katak, itu adalah hewan yang sangat mirip dengan kodok. Mungkin Anda akan terkejut bahwa hidangan terkenal yang ada di Inggris yang bernama toad in hole, tapi jangan khawatir, itu terbuat dari sosis, bukan dari katak. programme, we're exploring people's first impressions of a new culture through its food. We'll be hearing how two women, one a refugee, the other a dietitian, adapted to the food of their new home. And as usual, we'll be learning some useful new vocabulary too. Dalam program ini, kita akan menjelajahi kesan pertama orang-orang terhadap budaya baru melalui makanannya. Kita akan mendengarkan bagaimana dua wanita yang berbeda. Yang satu, dia adalah pengungsi, dan yang satu adalah dia adalah pekerja. Dan kita akan beradaptasi, dan mereka akan beradaptasi di rumah yang baru, dan juga seperti biasa, kita juga akan mempelajari kosakata yang baru dan sangat berguna buat kita. At first, I have a question for you, Neil. A British summer wouldn't be complete without a traditional cream tea. Scones, cream and jam, eaten with a cup of tea. It sounds lovely, but strangely, there have been many arguments over cream teas. So, is the cream tea debate about A, whether to drink tea or coffee, B, whether to put cream or jam onto the scone first, or C, whether strawberry or raspberry jam is better? Well, Pertama, saya punya pertanyaan untuk kamu, Neil. Musim panas Inggris tidak lengkap tanpa cream tea, tradisional scones, cream, dan slay yang dinikmati bersama secangkir teh. Terdengar indah, tetapi banyak perdebatan tentang krim teh. Jadi aku akan bertanya untuk kamu tentang krim teh. Yang A, apakah minum teh atau kopi? B, mengoleskan krim atau selai terlebih dahulu pada scone? Atau C, apakah selai stroberi atau raspberry itu lebih baik? I think the controversy is whether to add cream or jam first. Aku berpikir kontroversinya adalah apakah kita harus menambahkan krim atau selai terlebih dahulu. Okay, Neil, I'll reveal the correct answer later in the programme. Natalia Tachenko arrived in the Netherlands after leaving her home in Ukraine following the Russian invasion. She moved in with Veronika Groszewska, who's originally from Poland, and her family, starting them on a journey to open their own restaurants, Natalia's Kitchen. Here's Natalia talking with BBC World Service programme The Food Chain. Oke, Neil, mungkin jawaban kamu akan kita bahas nanti di akhir acara. Dan di sini kita sudah bersama Natalia Tachenko. Dia sudah tiba di Belanda setelah meninggalkan rumahnya yang berada di Ukraina mengikuti invasi Rusia. Dia tinggal bersama temannya yakni Veronika Groszewska yang berasal dari Polandia dan keluarganya. Dan Natalia memulai perjalanannya dengan membuka sebuah restorannya yang dinamai namanya sendiri yakni Natalia Kitchen. Dan ya, langsung saja berikut percakapan Natalia dengan acara program BBC World Service yang bernama The Food Chain. Of course, at first it felt like I am well out of what they call my comfort zone. When you stay in a certain environment, you get used to it. But when you move to another country where you live and work, you experience difficulties and you have to adapt to get used to local foods. Here they don't have some of the staples we had in Ukraine. Ingredients are different, and so you start working with local foods, find replacements, cook with what you have.
Tentu saja pada awalnya rasanya seperti sangat jauh dari rumah. Mereka menyebutnya itu zona nyaman. Ketika Anda tinggal di lingkungan tertentu, Anda terbiasa dengannya. Tetapi ketika Anda berpindah negara lain di mana Anda harus beradaptasi dan Anda mengalami kesulitan dan Anda harus beradaptasi dengan kebiasaan dan makanan yang lokal ada di sana. Dan mereka di sini tidak memiliki beberapa bahan pokok yang kami miliki yang kita miliki di Ukraina, bahan-bahannya sangat berbeda. Jadi Anda mulai bekerja dengan makanan lokal yang ada di Belanda dan mulai mengganti bahan pokoknya dan mencari apa yang ada dan yang ada di sana. At first, Natalia felt out of her comfort zone, a familiar situation in which someone feels secure and in control. She had to adapt to her new life in the Netherlands. She had to change in order to succeed in her new situation. Pada awalnya, Natalia itu merasa dia keluar dari zona nyamannya, situasi di mana dia seorang merasa aman dan kendali dan dia harus beradaptasi di lingkungan yang baru, di ikutan barunya yang berada di Netherlands. Dia harus change, berubah dalam new situation, di situasi yang baru. Some of the staple ingredients Natalia used in Ukraine weren't available in the Netherlands. A staple is a basic and important type of food that is regularly eaten by a large portion of the population. So Natalia adapted her recipes, replacing Ukrainian with Dutch ingredients to create a new kind of cooking which her customers loved. Beberapa bahan pokok yang digunakan Natalia di Ukraina itu tidak tersedia available di Belanda. Bahan pokok jenis itu adalah makanan dasar yang penting dan rutin dikonsumsi oleh penduduk setempat. Jadi Natalia menyesuaikan resepnya dengan yang ada di sana dan mengganti bahan-bahan yang tidak ada di Ukraina menggunakan bahan yang ada di Belanda dan dia harus merubah beberapa resepnya untuk berhasil di situasinya yang baru. Our second story involves Rachel Winter Roach, who left her home in England to work on the sunny island of Tobago in the southern Caribbean. Here, Rachel explains some of the food challenges she faced to BBC World Service programme The Food Chain. Cerita kedua yakni dari Rachel Winter Roach yang meninggalkan rumahnya di Inggris untuk bekerja di pulau tropis Tobago di Karibia Selatan. Di sini Rachel menjelaskan betapa dia mendapatkan tantangan untuk makanan yang dia hadapi di program BBC Learning yang bernama The Food Change. When I came out to the Caribbean, I was really in for a shock when it came to flavoring and seasoning food. And seasoning is really, really an integral part of food preparation here. Here, the seasoning is multiple layers. It took me a while to get used to it because everybody has their own way of seasoning and their own little tweaks, and there are no quantities. So it really takes a lot of practice, a lot of trial and error. And I think my family did not always appreciate the errors in the trials. When Ketika aku datang ke Karibia, aku benar-benar terkejut dengan cara mereka menyajikan makanannya dan bumbunya di sana itu benar-benar bagian penting yang ada di sana. Di sini bumbu-bumbu terdiri dari lapisan-lapisan dan juga butuh waktu untuk beradaptasi. Karena setiap orang di sini memiliki cara sendiri dalam menyajikan atau membumbui dengan sentuhan kecil mereka sendiri dan tidak ada takaran yang pasti kuantitas ya tidak ada takaran yang pasti. Jadi benar-benar membutuhkan banyak latihan dan aku sering melakukan latihan itu dan banyak trial error dan aku berpikir keluargaku tidak menghargai kesalahan dalam dalam percobaan tersebut. Rachel moved to Tobago, she was in for a shock. The phrase "to be in for a shock" means to be sure of experiencing a surprising or unpleasant situation. In Rachel's case, the surprise involved seasoning, the salt, herbs and spices added to food to enhance the flavour. In the Caribbean, Ketika Rachel berpindah ke Tobago, dia mengalami kejutan yang bernama fast shock. Berarti dia mengalami situasi yang mengejutkan dan tidak menyenangkan. Dalam kasus Rachel, kejutan itu berkaitan dengan bumbu, rempah-rempah yang dibuat untuk membuat Rachel makanan
agar menguatkan rasa di makanan tersebut. In seasoning is a big deal. Everyone has their own seasoning recipe, including little tweaks or small adjustments which they have added themselves. It took time for Rachel to develop her seasoning skills, mainly through trial and error, a way of solving problems by trying a number of different methods and learning from the mistakes you make along the way. Di Karibia, bumbu adalah hal yang sangat penting. Setiap orang memiliki resep bumbu mereka sendiri dan cara mereka sendiri, dan penyesuaian kecil yang mereka tambahkan sendiri. Rachel membutuhkan waktu untuk beradaptasi di sana. Dia melakukan latihan dan juga sering error, dan dia harus memecahkan masalahnya dengan mencoba metode dan belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan selama melatihan itu sebanyak-banyaknya. Whether you're fleeing war, starting a new job, or enjoying a cream tea, it seems there's lots to learn about a place from its food, including Britain. So I think it's time to reveal the answer to my question, Neil. Why is the traditional British cream tea controversial? Well, Baik, meskipun Anda melarikan diri dari perang atau memulai pekerjaan baru atau menikmati krim teh seperti yang bisa dipelajari di suatu tempat atau makanannya termasuk British atau Inggris. Jadi saya berpikir yaitu cara memecahkan masalahnya yaitu dengan metode belajar dan belajar melakukan trial error sebanyak mungkin agar menjadi pengalaman kita di sepanjang jalan. guessed it was because people disagree about whether cream or jam should go on the scone first. Which Aku merasa orang-orang tidak setuju apakah krim atau selai yang mana yang harus dioleskan ke scone terlebih dahulu. Iya. was the correct answer, and anyone who says it's jam first is just wrong. Okay, let's recap the vocabulary we've learnt in this program, starting with comfort zone, a situation in which you feel comfortable and in control. To adapt means to Ya, menurutku itu jawaban yang benar dan siapapun sih yang mengatakan itu mungkin salah. Jadi kita mulai dengan zona nyaman di situasi di mana yang kamu membuat nyaman dan dapat mengendalikan diri kamu sendiri. Ya, change so as to successfully fit in with a new situation. beradaptasi dapat berubah agar dapat berhasil, yakni dengan menyesuaikan diri kamu di situasi kamu yang baru. A staple is a basic and important type of food that is regularly eaten by a large portion of the population. Makanan pokok adalah jenis makanan dasar dan ya yang important, yang penting konsumsi oleh semua penduduk. The phrase to be in for a shock means to be guaranteed to experience a surprising or unpleasant situation. Kata to be in for a shock. Ya, kata to be in for shock yang berarti mereka pasti akan mengalami kejadian dan yang tidak menyenangkan, unpleasant, ya tidak menyenangkan. A tweak is a small adjustment to something in order to improve it. And finally, Tweak adalah mengubah atau penyesuaian kecil pada sesuatu yang untuk memperbaikinya. if you solve a problem by trial and error, you try a number of different methods and learn from the mistakes you make. Once again, our 6 minutes are up, and remember to join us again next time here at 6 Minute English. Goodbye for now. Bye! Dan terakhir, jika Anda menyelesaikan masalah dengan mencoba-coba hal yang baru, Anda mencoba sesuatu yang Anda tidak bisa di lingkungan yang baru, seharusnya Anda itu mencoba dengan metode atau dengan melakukan latihan secara terus-menerus agar kamu bisa mendapatkan pengalaman dan itu akan membantu kamu di setiap perjalanan kamu ketika kamu di negara yang lain. Sekali lagi, waktu 6 menit kita sudah habis, tetapi jangan lupa bergabung di video selanjutnya. Sampai jumpa nanti. Bye-bye.